Maka Nabi mengatakan orang iman itu menganggap dosanya seperti gunung yang akan menimpa dia. Maka dia senantiasa khawatir akibat-akibat dosanya itu. Jadi kalau orang munafik menganggap dosanya itu seperti lalat, sudah habis. Tak tiup aja habis. Itu orang munafik. Jadi kalau orang iman senantiasa khawatir terhadap dosanya. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna rajulan, bahwasanya seorang laki-laki asaba telah mengenai min imra'atin sing seorang perempuan kublatan siuman. Fa atan nabiyya, maka dia telah datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbarahu, maka dia memberitahu kepada Nabi. Ini sahabat yang ajib. Jadi mencium seorang perempuan, kemudian laporan sama Nabi, laporan sama Nabi. Saking takutnya kepada Allah, daripada saya ini kena dosa, lebih baik saya laporan kepada Nabi bagaimana jalan keluarnya. Fa'anzalallah, maka Allah menurunkan aqimis salata tarafayyin nahari wa zulafa minal lail innal hasanat yudhibnas sayyiat. Aqimus shalah, tegakkanlah salat tarafayyin nahar, di awal akhir siang, wa zulahan, dan dalam beberapa waktu, minal laili, dari malam. Innal hasanat, sesungguhnya kebaikan, yudhibnas sayyiat, akan menghilangkan keburukan-keburukan. Qala rajul, maka berkata orang tadi, ali hada, Ali, apakah bagi aku hadza, ampunan ini ya Rasulullah? Qala, baginda mengatakan, li jami' ummati, untuk seluruh umatku, kullihim, semuanya. Rawal Bukhari wa Muslim. Ya seperti yang saya katakan tadi ya. Seperti yang saya ceritakan tadi. Jangan lupa. Ini ada obat. Ditulis di situ, ini obat anti racun. Kalau kamu terlanjur minum racun, maka kalau kamu minum obat ini, maka insya Allah akan sembuh. Bagus ini obat ini. Maka mulai besok saya akan istiqomah minum racun. Begitu. Nah ini orang gila. Orang gila. Jadi begitu juga sholat, ini obat bagi dosa. Dosa itu seperti racun, sholat itu seperti obatnya. Nabi mengatakan sholat itu akan jadi penawarnya racun-racun itu. Mestinya ini orang yang sudah terlanjur kena racun, maka bergembira. Masya Allah, ini ada obatnya racun saya ini ternyata. Bukan orang yang tidak kena racun kemudian, kalau begitu mulai sekarang saya mau minum racun. Nah ini orang yang gendeng ini. Maka kita hati-hati. Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid-din. Kalau Allah menghendaki seseorang itu jadi baik, difahamkan dalam agama. Ya, kalau faham pada agama, maka hadis-hadis ini jalan keluar untuk membersihkan dosa-dosa yang kita telah lalu. Tapi kalau orang tidak paham, malah jadi sebaliknya, malah jadi berani maksiat. Nah ini orang yang tidak paham dalam agama itu kayak begitu. Maksiat itu pasti sudah maksiat, tetapi sudah akan tertulis sebagai sebuah dosa. Nah, taubat itu merupakan obat yang akan menjadi penawarnya. Tapi ya namanya obat. Obat itu
akan jadi penawar, akan jadi penyembuh itu ya pakai syarat-syarat tertentu kan. Syaratnya itu penyakitnya belum terlalu parah ya, dan orangnya itu mau menjaga ya. Tapi ini minum obat terus, tapi minum racun terus, bagaimana dia akan sembuh ya. Jadi sudah obatnya obat yang paling mujarab, kita hati-hati itu aja kita perlu khawatir ini nanti bagaimana bisa sembuh apa enggak, karena penyakit saya ini sudah terlalu parah apa belum, dan obat yang saya minum ini obat asli apa tidak ini nanti ini madu asli ternyata dicampur gula setengah kilo, madunya cuman sedikit. Begitu juga sholat ini penawar dosa, pembersih dosa, yaitu kalau sholat tulen. Nah kalau kita ini sholat 4 rakaat ingatnya cuman 1 menit, zikirnya kepada Allah cuman 1 detik, lah itu ya seperti madu palsu tadi itu ya. Namanya aja madu tapi campurannya itu enggak karu-karuan, bahkan campurannya itu sendiri sudah mengandung penyakit ya. Maka kita ini senantiasa berharap dengan istighfar kita, dengan sholat kita, dengan kebaikan-kebaikan ini akan menghapus dosa-dosa. Tapi senantiasa takut terus juga ya. Sehingga kehidupan kita ini jadi lurus ya. Kehidupan kita ini jadi lurus. Dunya mal'unatun mal'unun man fiha illa dzikrullah wa walahu alimun muta'allimun. Dunia itu dilaknat, jauh dari rahmat Allah. Illa dzikrullah wa mawalah, kecuali zikir kepada Allah dan apa saja yang membantu zikir. Jadi apa saja yang membantu untuk wujudnya zikir, wujudnya ingat kepada Allah, yaitu berarti marhum, dirahmati oleh Allah. Yang selainnya itu yang tidak membantu untuk mengingati Allah jadi mal'un, jauh dari rahmat Allah. Maka kita ini hidup ini harus berpikir yang demikian. Kalau bisa kerjakan maksud agama itu, perjuangan, zikir, ibadah. Kalau tidak bisa kita bantu orang lain untuk mengerjakan itu, dapat pahalanya juga. Jangan maksud tidak, keperluan pun jika tidak mau membantu. Nah, ini kita rugi betul. Maka ketika Syekh Muhammad Ilyas itu sakit, maka wudhu itu perlu dibantu orang. Enggak ada orang yang ngambilkan air. Maka Syekh Ilyas itu bilang, kalau kamu ngambilkan air ini dengan satu husnudzon, baik sangka, Syekh Ilyas itu sholatnya mungkin lebih khusyuk dari saya, lebih baik dari saya ambilkan wudhu, ambilkan air untuk dia, maka kamu akan dapat pahala kebaikan sholat-sholat saya itu. Sebaliknya, kata beliau ini, sebaliknya saya ini yang dibantu ini kalau merasa wah sholat saya ini lebih baik dari sholat-sholatnya orang-orang itu, maka orang-orang itu harus membantu sholat saya, maka saya akan hancur amalan saya. Jadi orang yang dibantu itu harus merasa sebetulnya nggak layak untuk dibantu. Tapi orang yang bantu harus ada pikir, ada pemahaman bahwa orang-orang yang dibantu itu memang layak untuk dibantu supaya saya dapat pahalanya. Maka kita ziarah pada para ulama,
pada orang-orang yang sibuk dalam agama, niatnya itu. Barangkali ulama tadi punya keperluan apa-apa, saya bisa membantunya. Saya pikir begitu. Jangan santri itu bakhil. Datang ke kiai nggak bawa apa-apa, diam aja, minta pangestu. Nah, ini apa? Gudang pangestu apa? Nah, kalau ke kiai itu bawa oleh-oleh. Paham enggak? Kamu sudah ada pikir begitu gak? Berarti santri bodoh itu. Barangkali nanti makanan ini membantu Pak Kiai, ada tamu bisa untuk diberikan tamu, saya dapat pahalanya. Saya nggak punya tamu, barang Pak Kiai nanti dimakan Pak Kiai tahajud, saya dapat pahalanya. Itu kalau jadi santri. Tapi kalau jadi kiai, kamu jangan bersikap, wah saya ini sholatnya lebih baik, sibuk dalam agama, orang-orang harus membantu saya. Wah ini namanya kiai tomak nih. Jadi kiai nggak boleh begitu. Saya membantu agama Allah, Allah yang akan bantu saya. Justru santri ini semua akan saya kasih makan gratis semua. Nah begitu. Kalau kiai itu pikirannya begitu. Nanti dibantu oleh Allah. Kalau kiainya tomak, maunya dikasih orang aja terus, maka tambah melarat kiai tadi. Menderita. Setiap ada santri, wah santri bakhil. Cepat pulang ya, cepat pulang. Santri paling salaman tok. Nah. Santri apa ini? Ya. Ini kiai nggak bener begini, ya. Tapi sebagai santri, nah salaman itu dikasih apa gitu, entah amplop juga boleh. Jangan amplop dok, isinya nggak ada. Saya bawa amplop terus itu Pak Kiai, tapi isinya nggak ada. Biar untuk kirim surat nanti. Nah ini santri repot ini. Coba kamu renungi ini. Begitulah Nabi didik sahabatnya. Orang muhajirin dididik untuk tidak tomak kepada bantuan orang-orang Ansor. Tapi orang Ansor ditarget untuk membantu orang-orang muhajirin. Sehingga orang muhajirin tawajuh kepada Allah, orang Ansor dapat pahala. Orang Ansor dapat pahala membantu orang muhajirin, tapi orang muhajirin tidak mengharapkan orang Ansor, mengharap pada Allah saja. Akhirnya timbul kasih sayang.